puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Sekali lagi kurang keras, 1, 2, 3 apa saudara? Syah? Sama-sama katakan kepada kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Ya di rumah tulis Tuhan Yesus baik di live chat. Saya menyapa hampir 2000 dan terus meningkat sampai nanti malam. Saudara diberkati lewat lagu waktu yang tepat. Amin. Baru tadi pagi sebelum saya berangkat ke gereja, saya dikirimin sama teman saya. Dia lagi pelayanan di Papua. Saudara tahu lagu ini sudah memberkati sampai ke Papua. Saudara kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling luar. Dari semua tempat. Papua, di Sorong, Papua, di salah satu gereja. Sudah dinyanyikan. Tuh Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Dan saya berdoa lagu ini terus jadi berkat bukan hanya buat Indonesia. Tapi sampai bangsa-bangsa. Mungkin bisa diterjemahin ke bahasa-bahasa. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan. Very excited, saya sangat bersuka cita. Saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Hari ini saya menyelesaikan seri khotbah yang saya sudah mulai 3 minggu yang lalu. Ada yang tahu judulnya saudara? Diurapi. Wow, saya bersyukur banyak dari saudara mengikuti. Dan saya berharap pulang dari tempat ini setiap kita diurapi Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti di akhir ibadah ini saya mengadakan doa pengurapan. Dan saya berdoa hari ini setiap kita mengalami itu. Yang percaya boleh katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas 2 minggu kemarin. Kita lagi membahas tentang seorang tokoh yang diurapi Tuhan. Namanya Raja siapa? Daud. Kenapa dia diurapi? Karena ada beberapa hal kenapa dia diurapi. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, urapan Tuhan itu tidak bisa diusahakan. Saudara boleh ke gereja berapa kali bulan ini, saudara boleh pelayanan sebanyak apapun bulan ini. Tapi urapan itu gak bisa diusahain. Tidak bisa Pastor Michael khotbah bulan ini 100 kali lalu urapan diberikan, gak bisa. Apalagi kita mau beli urapan. Itu Tuhan sangat anti dengan itu. Urapan tidak bisa dibeli dengan uang, urapan tidak bisa dibeli dengan apapun, tapi itu hanya pemberian dari Tuhan. Dan doa saya adalah malam hari ini Tuhan berbelas kasihan atas hidup saudara dan dia memberikan urapan itu dalam hidupmu. Dan kita sudah belajar kenapa Tuhan mengurapi Daud. Yang pertama karena dia adalah orang yang tunduk. Sama-sama katakan apa saudara? Tunduk. Di rumah tulis di live chat. Dia tunduk sama Tuhan, dia tunduk sama orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, kita sudah belajar karena dia bisa dipercaya. Dan karena dia diurapi, dia ngalamin yang namanya penyertaan ilahi. Di mana bagi orang yang diurapi, yang mustahil menjadi mungkin. Daud melawan Goliat yang besar. Semestinya secara logika tidak mungkin hanya batu kecil bisa membunuh seorang raksasa tingginya 3,5 meter. Tetapi saat Daud melemparkan batu itu, diumbannya batu itu. Saya percaya yang gerak bukan cuma tangannya Daud. Tapi ada tangan Tuhan yang menyertai. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan saya sudah sampaikan orang yang diurapi ngalamin percepatan. Ulangin sama-sama dengan saya apa? Percepatan. Yang mestinya dia butuh bertahun-tahun untuk dia bisa sukses. Dalam waktu beberapa hari, Tuhan lakukan bagi dia. Dan saya doa itu juga buat saudara. Terutama saya lihat malam hari ini banyak teman-teman yang masih muda. Saya mau katakan, kalau saudara anak-anak muda yang diurapi Tuhan. Apa yang membutuhkan 20 tahun buat orang tuamu. Kau bisa lakukan dalam waktu yang lebih cepat. Karena itu urapan dari Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan lanjutannya. Saya juga udah sampaikan minggu lalu ya tentang ujian orang yang diurapi. Yang pertama, saudara boleh dengar khotbah saya minggu lalu, ujian pendengaran dan ujian kasih. Di mana Daud belajar bahasa kasih terbesar, yaitu pengampunan. Hari ini bagian ketiga, penutup dari seri ini. Dan ini merupakan khotbah yang spesial buat saya. Karena ini merupakan khotbah saya yang terakhir di GSJS sampai, saudara jangan kaget dulu. Hah terakhir Pastor Michael mau pergi kemana? Nah, khotbah saya terakhir sampai nanti bulan April. Karena puji Tuhan
besok saya akan terbang ke Amerika karena saya diundang untuk khotbah di Amerika. Ya, jadi mohon doanya supaya Tuhan memberkati Amerika juga seperti Tuhan memberkati GSJS. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi nanti minggu depan saudara di tangan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Minggu depan ada Pastor Rubin Ong. Dan ada Pastor Riza Solihin. Minggu depannya ada Pastor Jesse Lantang. Pastor Sumiati Supit. Minggu depannya Pastor Frankie Kucoro. Pastor Wiryo Hadi. Minggu depannya Pastor Lukas Kusuma. Ada Bapak Gembala kita. Bapak Pendeta Samuel Gunawan. Dan nanti waktu saya pulang saya akan mulai satu seri yang baru lagi. Hari ini saya mau tutup seri ini. Dengan menyampaikan kepada saudara sebuah bagian dari khotbah di Urapi ini yaitu dengan judul bisa ditampilkan. Diurapi untuk sebuah alasan. Ulangin sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Diurapi apa? Untuk sebuah alasan. Kenapa Daud diurapi? Pasti ada alasannya. Setuju dengan saya? Tidak mungkin sekedar karena Daud baik gitu. Banyak yang baik. Kita sudah membahas tadi, saya sudah mengajarkan kepada saudara, harus tunduk, bisa dipercaya, lewat ujian pendengaran, ujian kasih. Tapi perenungan saya kayak gini. Semua orang bisa melakukan itu. Setuju dengan saya? Apakah hanya Daud yang bisa lulus ujian-ujian itu? Saya rasa tidak. Apakah hanya Daud yang bisa tunduk? Saya rasa tidak. Apakah hanya Daud yang bisa dipercaya? No. Banyak orang di dalam Alkitab pada zaman Daud bisa dipercaya. Dia bisa tunduk, dia bisa ujian, lewati ujian, pendengaran, ujian kasih, bisa semua. Tapi pertanyaannya gini, kenapa kok Daud? Kan semua orang bisa gitu. Tapi kenapa kok Daud yang diurapi? Dan saya menemukan saudara karena selama beberapa minggu ini saya ulangin terus kisah tentang Daud. Dari 1 Samuel sampai 2 Samuel saya ulang, saya renungan siapa. Saya menemukan gini, saya catat. Kenapa Tuhan mengurapi Daud? Karena ada satu hal tentang Daud yang kita nggak bisa lihat. Yang Tuhan bisa lihat. Bahkan saya catat di slide sebenarnya yang kita nggak bisa lihat, yang Tuhan lihat adalah yang namanya the X factor. Bukan lomba nyanyi loh saudara ya. Tapi the X factor. Yang Tuhan lihat dalam Daud. Sama-sama katakan X factor. Saya gak di-endorse loh saudara. Tapi ini faktor X. Apa itu faktor X? Yaitu sesuatu yang gak bisa dijelasin. Sesuatu yang lewat nalar kita gak bisa jelasin. Kenapa kok Daud? Kok gak Eliab? Kok gak Yonatan? Saudara tahu siapa Yonatan? Yonatan itu anaknya Saul. Kalau Saul gagal, kenapa Tuhan gak pilih anaknya? Kok pilih orang yang jomplang banget dari keluarganya Isai? Namanya siapa tadi saudara? Daud. Dia bukan orang yang paling tinggi. Bahkan di antara saudara-saudaranya dia paling pendek. Mirip sama saya di keluarga saya paling pendek di antara saudara saya. Saya mirip Daud saudara, puji Tuhan ya kan saudara ya. Berewokan lagi, Daud juga berewokan. Jadi mirip-mirip sama Daud gitu saudara, gimana gitu. Tapi Daud itu paling pendek, perang aja gak bisa. Jaganya kambing domba. Secara logika gak masuk akal. Kalau kita lihat Daud, dia bukan orang hebat. Tapi Tuhan pilih dia karena ada sebuah X factor. Ada satu hal yang gak bisa dijelasin, yang hanya Tuhan yang tahu. Apa X factornya? Tuhan yang tahu. Tapi kita bisa lihat itu dalam kisahnya. Nah saya kasih contoh tentang X factor itu gini. Saya itu beberapa hari yang lalu ya. Saya tuh makan malam sama salah seorang jemaat hadir ibadah ini. Bapak Tanto ya kan. Duduk di depan ini. Pak Tanto ini paling tinggi di sini. Wah badannya besar, gede, tato gitu kan. Nah gak taunya waktu saya kenalan sama Pak Tanto, dia ini gak taunya Raja Herder se-Nusantara. Herder aja ada rajanya saudara ya kan. Saya bilang, oh gitu ya Pak.
Dan memang terbukti, kita sudah lihat. Bahkan tatonya aja tato herder. Loh, kalau bukan raja mana mungkin tato herder, saudara. Tato istrinya, saudara ya kan. Wah, dia cerita sama saya. Wah, saya ini diberi karunia sama Tuhan. Oh, lihat anjing juga karunia ya Pak. Oh ya, puji Tuhan, saudara ya. Kita ngobrol. Dan akhirnya Bapak ini cerita. Ya Bapak, kalau saya bohong Bapak ini bisa ngomong. Bapak ini cerita, Pastor Michael. Minggu depan saya datangkan anjing herder. Saudara tahu herder kan? Apa? Kosmetik apa itu saudara? Anjing German Shepherd ya bagi saudara mungkin enggak. Saya datangin herder, harganya 250 juta. Saya lagi makan mie babi, kesel saya. Bentar apa Pak? 250 juta untuk satu ekor herder. Saya bilang, Pak, 250 juta dibelikan rawon Pak. Satu Pakuan Mall ini bisa banjir rawon loh Pak, 250 juta. Satu. Saya dilihatin fotonya. Menurut saya nggak beda dengan herder biasa gitu. Saya tanya sama dia, Pak, apa sih yang buat herder ini kok bisa 250 juta itu? Dia jawab gini, oh Pak, orang nggak bisa lihat, aku bisa lihat. Orang nggak bisa lihat. Lihatnya tuh sama. Saya tanya, bedanya 250 juta sama 2,5 juta apa? Oh orang gak bisa lihat. Tapi begitu saya lihat, saya tahu ini 250 juta. Wow. Bener gak Pak? Udah datang anjingnya? Kalau belum datang nanti minggu depan dia bawa sini saudara ya. Saya khotbah sama anjing 250 juta lumayan saudara ya kan viral. Hari Senin ya Pak ya. Gitu. Waktu beliau cerita itu, Tuhan langsung ngomong. Saya kan lagi siapin khotbah tentang Daud. Tiba-tiba waktu Bapak ini cerita itu, waktu saya di restoran sahabat saya, Pak Leo, namanya Kim Wan. Di sana. Endorse sedikit saudara ya, siapa tahu dikirimin bakpaunya saudara ya kan. Nah, saya tiba-tiba Tuhan ngomong gini, itu loh. Waktu aku milih Daud, itu seperti Pak Herder. Oh bukan Pak Herder, Pak Tanto saudara ya kan. Nah, saya dimarah dibilang Pak Herder. Pak Tanto. Waktu Pak Tanto lihat anjing itu, dia bilang, ini 250 juta. Itulah yang terjadi waktu Tuhan lihat Daud. Ini. Orang lain gak bisa lihat. Papanya Daud aja gak bisa lihat. Tapi Tuhan lihat, ini ada X factor. Ini orang. Ini yang mahal. Kenapa sih Bapak ini, Pak Tanto, kok bisa lihat aja langsung? Karena ada pengalaman. Setuju gak dengan saya? Pengalaman berapa ratus anjing herder yang udah dijual sama dia. Udah latih berapa kali. Tidur aja sama herder mungkin. Karena itu dari pengalaman bertahun-tahun. Dia punya insting. Dia lihat, ini anjing. Begitu juga dengan Tuhan. Siapa yang paling pengalaman urusin manusia? Tuhan. Tuhan selama ribuan tahun sejak Adam dan Hawa waktu Tuhan membentuk Adam dari tanah liat, dari debu diambil, dibentuknya sesuai gambar Tuhan. Tuhan udah pengalaman sama manusia. Dan waktu Tuhan lihat Daud, dari pengalaman itu dia bisa bilang, ini ada X factor. Doa saya setiap saudara hadir malam hari ini. Saudara memiliki X factor yang Tuhan mau. Dan saudara diurapi oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Lalu Tuhan berkata gini. 1 Samuel 13 ayat 14. Ya, saya mau ngajar dikit. Rahasia firman Tuhan yang Tuhan tunjukin. Ada X factornya. Coba 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13. Tuhan bicara lewat Samuel kepada Saul gini. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan bicara kepada Samuel. Waktu itu Daud belum diurapi. Daud lagi jaga kambing domba. Tetapi yang namanya Daud sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan udah ngomong, itu orangnya. That's the X factor. Kembali tampilkan judul dari khotbah saya malam hari ini. Yaitu diurapi karena sebuah alasan. You are anointed for a reason.
Kita diurapi karena sebuah alasan. Apa alasan Tuhan mengurapi Daud? Karena Tuhan sudah punya rencana. Sama-sama katakan Tuhan punya rencana. Ya datang sama keluarga, suami istri atau anak kasih tahu. Tuhan udah punya rencana buat kamu. Apa rencana Tuhan buat Daud? Apa alasannya dia diurapi? Alasannya dia diurapi adalah untuk supaya Daud bisa menjadi berkat. Apa Bapak Ibu Saudara? Supaya dia bisa jadi apa saudara? Berkat. Karena Tuhan tahu bahwa Daud ini adalah orang yang tepat untuk bisa memenuhi rencana Tuhan untuk dia bisa jadi berkat. Saya percaya untuk segala sesuatu Tuhan pasti punya alasan. Yang percaya boleh katakan amin? Mungkin hari ini kau sakit, Bu, Pak. Percayalah Tuhan punya alasan buat mengizinkan itu. Amin. Karena siapa tahu lewat sakit penyakit itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan, jangan nanggung, jangan satu doa. Tuhan selalu punya alasan. Kau boleh sakit separah apapun. Kau boleh sakit separah apapun, Tuhan pasti punya alasan. Saya teringat karena anaknya hadir, Olivia dan Victor. Pak, saya punya sahabat namanya Denny. Punya papa Pak Gunardi. Sakit COVID, saturasi 38. Udah biru, dokter udah bilang mati. Kenapa dia diizinkan sakit? Saudara, 1 bulan sebelum dia sakit COVID, saya ngobrol di rumahnya Saudari Olivia dan Saudara Victor. Mereka tanya sama saya, Pastor Mike. Atau mereka dekat manggil Mike. Gimana ya Papa bisa bertobat dan mau dibaptis? Benar? Saya ngomong, Tuhan punya cara. Tapi gak bisa, Papa itu masih sembahyang ini, sembahyang itu. Gak mungkin dia ninggalkan, gak mungkin mau dibaptis. Saya bilang, Tuhan punya rencana. Pasti ada cara. 1 bulan kemudian, COVID. Masuk di rumah sakit, saturasi 38. Waktu keluar dari COVID, stroke hampir mati. Tapi saudara tahu, hari ini sehat walafiat dan mau dibaptis. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pasti ada rencananya Tuhan. Tuhan gak mungkin lah mengizinkan sesuatu tanpa ada rencana. Yang setuju katakan amin. Dia mengizinkan segala sesuatu dalam hidupmu supaya engkau jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saya teringat di sebelah kanan saya ada Pak Nyoman dengan istri. Videonya sudah ada di YouTube. Di Amerika, 1 keluarga kena Omikron. Tapi lewat air putih. Dia beriman air putih ini menyembuhkan, sembuh. Dan udah menjadi kesaksian, udah dilihat lebih dari 10.000 orang. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes! Tuhan itu rencananya selalu mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, pasti ada alasannya. Termasuk saat Tuhan mengurapi seseorang. Hari ini saat saudara menunggu doa pengurapan nanti, saudara berharap supaya Tuhan mengurapi saudara. Ingat, harus ada alasan yang valid untuk Tuhan mengurapi saudara. Karena sekali lagi saya mau ulangin dari awal pertama kali saya khotbah, Tuhan gak mengurapi sembarangan orang. Maka saya sudah sampaikan, tidak semua orang akan diurapi Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang tidak memiliki X factor yang dimiliki Daud. Saya mau tunjukin saudara sebagai penutup. Kita buka 2 Samuel 9 ayatnya pertama sampai ayatnya keempat. Gak taunya X factornya. Itu kelihatan bukan di 1 Samuel. Tapi di 2 Samuel. Coba. 2 Samuel pasalnya ke-9 ayatnya pertama sampai ayatnya keempat. Saya bacakan buat saudara, perhatikan screen saudara. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi ceritanya gini. Saul mati karena kalah perang. Anaknya Yonatan juga ikut mati. Kerajaan keluarga royalty ini hancur dan tersebar kemana-mana. Gak jelas ini keluarganya ini kemana. Karena itu di ayat tadi, tetap tampilin ayatnya 2 Samuel 9 ayat yang pertama dikatakan, ada gak sih keluarganya Saul masih ada?
Karena papanya udah mati, Saul udah mati, Yonatan udah mati. Dikatakan maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ini panggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaulah Ziba? Hamba tuanku, jawabnya. Ayat 3, perhatikan. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Mungkin bagi saudara gak pernah dengar cerita ini, agak gak nyambung, saya ceritain dulu. Saul mati, Yonatan mati. Yonatan punya satu anak, namanya Mephiboset. Mephiboset anaknya ini masih kecil waktu Yonatan mati. Jadi ceritanya, waktu Saul perang sama Yonatan, dua-duanya mati. Seluruh Israel takut. Karena Israel tahu Saul memburu menantunya namanya Raja Daud kan. Dan semua takut ini kalau sampai Daud balik, Daud pasti balas dendam. Oh pasti dong. Saul udah mati. Yang berkuasa namanya Daud. Dan Daud pasti mau balas dendam untuk membunuh keluarganya Saul. Karena pada zaman itu semuanya melakukan itu. Karena ketakutan itu, Mephiboset yang masih kecil waktu itu masih bayi, digendong sama susternya. Begitu ada berita, Saul mati, Yonatan mati. Susternya ketakutan, bisa-bisa aku ikut mati. Karena itu yang namanya Mephiboset waktu kecil digendong, sambil lari saudara. Dan karena larinya terlalu cepat, Mephiboset dijatuhin. Bayi dijatuhin. Diangkat lagi di bawah. Dan akhirnya Mephiboset jadi orang yang timpang. Jalannya, kakinya gak normal. Ayat 4, tanya raja kepadanya. Di manakah dia? Jawab Ziba kepadanya. Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Lodebar bukan tempat kerajaan. Saudara bisa bayangin mestinya Mephiboset ini jadi raja. Karena setelah engkongnya mati Saul, yang semestinya jadi raja siapa? Anaknya engkongnya Yonatan. Yonatan mati, rajanya jadi apa? Mephiboset. Tapi karena Daud yang menjadi raja, Mephiboset gak jadi raja. Dan harus bersembunyi di Lodebar. Di rumahnya orang. Tapi X factor yang dimiliki Daud kelihatan di kisah ini. Kita buka poin yang pertama. Ayat 5 sampai ayatnya ke-8. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat 6. Dan Mephiboset bin itu anaknya. Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Saya mau tanya dulu, perhatikan saya. Kalau saudara jadi Mephiboset, kira-kira saudara takut atau enggak? Waduh saudara, Saul berusaha membunuh Daud berkali-kali. Ini Mephiboset cucunya Saul udah pincang gak bisa apa-apa dipanggil sama Daud. Kira-kira saudara takut kalau jadi Mephiboset? Wah saya bisa bayangin nervousnya setengah mati. Mungkin Mephiboset datang ke istananya Daud sambil hatinya deg-degan. Saya memang dulu mau jadi voice actor tapi gak jadi saudara ya kan. Jadi saya pakai di khotbah ya kan. Mungkin yang namanya Mephiboset datang. Tambah deket. Menghadap Daud. Udah siap lah, udah pasti mati, udah pasti dipenggal. Karena itu dikatakan menghadap Daud, ia sujud dan apa? Waduh, saya yakin sujudnya gak biasa. Satu badan terlentang di tanah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya inilah hamba Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Perhatikan di sini. Aku akan mengembalikan kepadamu semua ladangnya Saul. Nenek. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Saya bisa nanti pulang dari pelayanan saya akan khotbah tentang Mephiboset. Karena itu
another topik yang bagus banget. Tapi kita mau bicara tentang Daud. Yang pertama, saudara boleh catat. Apa X factor-nya Daud di sini? Kelihatan. Catat. Tampilkan. Yang pertama X factor. Yaitu Daud selalu memiliki motivasi yang benar. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Daud memiliki apa saudara? Yang di rumah tulis di live chat. Motivasi yang benar. Daud punya motivasi yang benar. Motivasi adalah sesuatu yang sangat penting. Setuju gak dengan saya? Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bisa melihat motivasi kita. Karena itu Tuhan selalu ngomong gini. Manusia boleh melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat. Kenapa? Karena di hati terletak motivasi. Kenapa Tuhan gak ngomong, Tuhan lihat pikiran? Karena seringkali jujur ya, manusia itu apa yang dipikir langsung diomongin. Tapi motivasi gak ada satupun yang tahu. X factor dari Daud adalah dia motivasinya selalu benar di hadapan Tuhan. Nanti saya tunjukkan di mana. Motivasi itu berbahaya Pak. Kita gak ada satupun yang bisa tahu motivasinya orang lain dan orang lain gak bisa tahu motivasi saudara. Pastor Michael gak tahu motivasi Selin Monica Gani, istri saya. Dan istri saya Selin Monica Gani tidak bisa tahu motivasi hati saya. Setiap kita pasti punya motivasi. Perumpamaan pepatahnya adalah ada udang di balik kuetiau. Ih apeng kali pastor ya kan, malam-malam gini bikin lapar aja ya. Motivasi. Apa motivasi kita? Apa motivasi kita? Apa motivasi kita? Apa motivasi saudara saat saudara ke gereja? Gak ada yang tahu Pak, Bu. Saya gak tahu motivasi saudara ke gereja. Tapi Tuhan tahu. Sama-sama katakan Tuhan tahu. Yang datang sama keluarga kasih tahu, Tuhan tahu loh. Apa motivasi saudara datang malam-malam gini? Hujan-hujan, adem-adem. Saudara cari parkir susah. Apa motivasi saudara? Kan mestinya kalau malam-malam adem-adem gini enak. Di rumah nyalain AC, lampu dimatikan, masuk selimut, makan samyang sambil nonton drama Korea. Waduh. Tapi apa motivasi saudara datang malam hari? Saya nggak tahu. Asyir nggak tahu, istri saudara nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Karena itu Daud memiliki sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Tapi Tuhan lihat motivasinya benar. Dari awal dia diurapi. Waktu dia seorang gembala sampai dia menjadi seorang raja. Dia menjadi raja atas seluruh Israel. Motivasinya selalu benar. Bahkan saat dia punya kesempatan bunuh Saul. Minggu lalu kita udah belajar dari khotbah ujian orang diurapi. Bagaimana Daud waktu ada kesempatan bunuh Saul. Dia cuma datang motong bajunya Saul. Diambil. Lalu dia merasa bersalah dan dia bilang sama Saul. Saul tuanku aku ngambil ini. Gak ada maksud lain. Aku cuma mau kasih peringatan. Lihat aku bisa bunuh kamu tapi aku enggak. Motivasinya selalu benar. Karena itu Tuhan pilih. Dan pertanyaan saya gini, coba perhatikan saya. Kalau malam ini Tuhan lihat hati saudara sekarang ini juga, apa motivasi kita? Apa motivasi saudara ke gereja? Apa motivasi saudara dalam berdoa? Apa motivasi saudara baca Alkitab gitu? Karena itu saya ingin katakan, kalau saudara cuma dengar 2 khotbah saya yang pertama, gak komplit. Kenapa? Karena hal-hal ini yang namanya ujian, penundukan, bisa dipercaya, yang namanya ujian kasih, ujian pendengaran. Orang semua bisa lakukan, tapi motivasinya beda-beda. Setuju dengan saya? Ada orang di awal, saya udah khotbah, orang diurapi, dapat percepatan, orang diurapi, dapat berkat. Motivasi kita bisa salah, karena itu saya taruh di awal, supaya menguji motivasi kita. Ada orang, ya Pak, saya mau tunduk Pak. Ya Pak, saya mau mendengar Pak. Ya Pak, saya mau mengasihi Pak. Tapi motivasinya supaya apa? Percepatan Pak. Pak, saya kepingin percepatan Pak. Bukan cuma percepatan dalam pekerjaan. Tapi dalam perjodohan juga Pak. Haleluya. Motivasi kita lo bisa salah.
Kenapa kita mau diurapi? Supaya saya cepat kaya Pak. Percepatan kan saya supaya muda, kelihatan keren, kelihatan mapan, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Apa motivasi kita? Apa motivasi saudara saat saudara tunduk di rumah? Apa motivasi saudara saat saudara mengampuni orang-orang di sekitar saudara? Apa motivasi kita? Kenapa Tuhan menolak Saul? He rejected Saul. Why? Karena motivasinya berubah. Berubahnya di mana? Saya tulis motivasinya Saul dari awal. Waktu di awal-awal dia mau menyenangkan Tuhan. Tapi pada akhirnya dia jadi mau nyenengin manusia. Di mana? 1 Samuel 13 ayat 11. Coba buka ayatnya dulu. Saya lagi mood ngajar ini. Dikatakan, tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan. Samuel telat nih ceritanya. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Lanjutannya, ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum menahankan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Tuhan marah. Roh Tuhan langsung ditarik. Kenapa? Motivasinya kelihatan di ayat 11. Tampilin ayat 11. 11. Kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, sama-sama baca dengan saya. Karena aku melihat motivasinya berubah. Dia tidak mempedulikan Tuhan lagi. Dia nggak taat sama firman untuk nunggu Samuel. Tapi dia melakukan dosa hanya karena dia lihat rakyat meninggalkan dia. Saya catat, tampilin lagi. Tuhan nolak Saul karena motivasinya berubah. Bukan lagi mau nyenengin Tuhan, tapi nyenengin manusia. Bahaya Pak. Kenapa bahaya motivasi kita nyenengin manusia? Karena saya catat, orang yang motivasinya untuk selalu menyenangkan manusia akan menghalalkan semua cara, termasuk melanggar firman Tuhan. Orang yang hidupnya selalu mau menyenangkan hati manusia. Mau dilihat orang hebat, mau disukain sama banyak orang. Dia akan melanggar semua perintah. Dia akan menipu sana, menipu sini. Dia akan berusaha untuk cepat kaya dengan cara-cara yang gak halal. Hanya karena dia mau menyenangkan manusia. Karena itu pertanyaan saya, tolong jawab dalam hati saudara. Apa motivasi kita? Periksa. Saya waktu dengar khotbah ini, waktu saya dengar Tuhan bicara kepada saya tentang ini, saya periksa lagi hati saya. Pastor Michael periksa lagi hati Pastor Michael. Apa motivasi saya waktu saya khotbah di atas mimbar? Apa motivasi saya saat saya membangun sebuah gereja? Apa motivasi saya setiap minggu live streaming 9 ibadah. Hari Selasa ada sela, hari Kamis ada doa malam, hari Sabtu ada youth, ada acara-acara. Apa motivasi saya? Saya ingatkan kembali ke pelayan-pelayan Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada WL, kepada pemain musik, kepada usher, kepada semua apapun pelayanan. Apa motivasi kita pelayanan? Apa motivasi kita? Kalau motivasi kita tidak benar, kita tidak akan pernah diurapi oleh Tuhan. Daud memiliki motivasi yang benar. Kelihatan di mana? Ada 3 peristiwa yang menunjukkan Daud punya motivasi yang benar. Yang pertama, apa motivasinya? Di balik setiap perbuatannya. Dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 26. Ayo. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-26. Dikatakan lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Ini lagi ngelawan Goliat. Apakah yang akan dilakukan kepada orang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapakah orang Filistin yang tidak sunat dibawa-bawa saudara ya kan. Saudara ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lihat di sini. Motivasinya 1, melawan Goliat. Apa motivasinya? Saya catat. Dia hanya mau nama Tuhan dipermuliakan. Ulangin sama-sama dengan saya supaya nama Tuhan apa saudara? Motivasinya. Kenapa dia lawan Goliat? Bukan karena nganggur saudara. Bukan karena dia membuktiin diri. Tapi dia ngomong gini. Siapa orang Filistin yang gak bersunat? Kok berani-beraninya mencemooh nama Tuhanku yang dahsyat? Kenapa dia lawan Goliat cuma pakai batu? Berani banget. Karena 1 motivasinya. Nama Tuhan apa Bapak Ibu Saudara?
Bukan karena kesombongannya. Bukan hadiahnya. Tapi dia hanya tidak ingin nama Tuhan dipermalukan. Beda dengan kakaknya Eliab. Eliab yang lebih tinggi. Baca 1 Samuel 17:28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud dan berkata, mengapa engkau datang? Dan kepada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jahat banget ya saudara. Coba kita baca pakai konteks. Pakai nadanya mungkin Eliab. Saya bisa bayangin nadanya gini. Eliab berkata kepada Daud, saya berkata, ngapain kamu datang? Kamu ninggalin 2-3 ekor itu sama siapa? Ini kan ngejek saudara. Setuju dengan saya? Ngejek. Karena itu waktu Samuel mau ngurapin Eliab, Tuhan langsung ngomong, no. Not this one. Not this one. Karena Tuhan tahu motivasinya Eliab. Kalau sampai dia jadi raja, dia akan menindas adik-adiknya. Setuju dengan saya? Dia akan jadi orang yang sombong. Belum jadi raja aja sombong. Ngapain kamu kesini? 2-3 ekormu kamu titipin siapa? Ih jahat banget ya saudara. Tapi Daud enggak. Daud lawan Goliat. Dia mempertaruhkan nyawanya. Cuma karena satu alasan. Supaya nama Tuhan yang dahsyat dimuliakan. Bapak ibu saudara pertanyaannya gini. Apakah kita punya motivasi ini dalam kehidupan kita? Kita semua ingin diberkati. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh gak saya tanya, siapa di sini yang tidak mau kaya? Angkat tangannya. Yang gak mau angkat tangan maju ke depan, saya urapin sekarang di sini. Ada di sini yang hidupnya gak mau kaya, gak apa-apa Pak, asal kaya di surga, gak apa-apa miskin di dunia. Aduh, kalau ada malaikat di sini pasti teriak, bohong. Lama kalau tentang kekayaan saudara ya. Siapa? Ada di sini yang gak mau kaya? Tapi pertanyaan saya gini, saudara kepingin kaya kan? Saudara doa minta kaya kan? Motivasinya apa? Ada gak motivasi nomor satu ini? Untuk nama Tuhan atau supaya nama saudara dipermuliakan? Kalau kita sudah kaya, nama siapa yang dipermuliakan Pak? Kita ada orang begitu kaya, beli mobil paling baru, beli jam tangan yang paling mahal, beli rumah yang bagus, yang mewah, yang golf view. Ih, golf view. Ngomongnya tuh gak bisa biasa, saudara gak bisa golf view. Golf view saya. Supaya apa? Namanya dipermuliakan. Lihat, aku dulu gak punya apa-apa, sekarang lihat aku. Apa motivasi saudara? Saya mau diberkati Pak. Saya mau jadi orang kaya Pak. Saya mau jadi influencer Pak. Saya mau jadi orang terkenal Pak. Saya mau jadi orang yang nomor 1 Pak. Buat apa? Motivasinya apa? Nama Tuhan dipermuliakan atau nama saudara yang dipermuliakan? Kalau nama kita yang dipermuliakan, Tuhan gak jawab. Tapi kalau nama Tuhan yang dipermuliakan, maka Tuhan pasti akan memberkati saudara. Kasih tepuk tangannya paling dahsyat buat Tuhan. Apa motivasi kita? Apa motivasi saya dalam ngelakuin gini? Lampu udah ada berapa? Panggung lihat, LED. Apa motivasi saya? Tuhan yang tahu. Motivasi saya bukan jadi gereja yang paling bagus. Tapi Tuhan tahu motivasi saya sejak saya masih kecil. Waktu saya kecil dulu saya lihat kondisi gereja, kemanapun gereja yang saya pergi. Gereja itu kok kumuh banget ya. Kalau gereja tuh selalu gitu, sound systemnya yang apa adanya. Mic-nya yang sudah penyok kanan kiri, masih dipakai sama pendetanya. Kadang-kadang kabelnya gak bisa ngencep sampai harus dipegangin sama pendetanya. Sound systemnya lampunya ada yang mati gak dibenerin. Saya waktu kecil lihat seperti itu, saya cuma punya kerinduan sama Tuhan. Kenapa kalau buat TV, kok bagus banget ya? Pernah nonton Indonesian Idol, X Factor, Dangdut Academy? Bagus. Tapi gereja, mohon maaf ya, gak sebanding dengan mereka. Karena itu saya menghabiskan semua yang saya punya Pak. Saya buat gereja ini yang bagus. Bukan buat saya.
Saya nggak pernah ngomong ini saya yang beli, saya nggak pernah ngomong. Tapi saya cuma mau satu hal. Gereja harus lebih bagus dari TV. Kalau buat dunia bisa bagus, buat Tuhan harus lebih bagus. Itu motivasi saya. Kenapa hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Padahal saya nggak pernah khotbah tentang uang. Saya nggak pernah minta sama jemaat. Karena Tuhan tahu motivasi saya. Sampai hari ini kemarin saya dibilangin ada satu CEO dari stasiun TV terbesar di Indonesia. Setiap minggu lihat karena dia kagum. Kok bisa buat gereja seperti ini? Kok bisa soundnya bisa seperti ini videonya? Bukan supaya nama GSJS dipermuliakan. Tuhan yang tahu. Tapi saya mau orang melihat di luar sana. Kalau buat Tuhan kita memberikan yang terbaik. Matius 6:33. Matius 6:33. Ini ayat hafalan, saudara tutup mata aja udah tahu. Tapi carilah dahulu Allah dan kebenarannya, maka jujur. Tetap tampilin ayatnya ya. Saudara suka bagian mana? Oh, cari dahulu kerajaan Allah. Jujurlah Pak, jujurlah Bu ya. Kita sama-sama manusia gitu kan ya, sama-sama orang Indonesia gitu kan ya. Suka yang mana? Carilah dahulu kerajaan Allah atau semua ditambahkan? Waktu saya baca ayat ini, Tuhan nunjukin saya satu kata yang gak ada di antara dua itu. Perhatikan di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, koma. Lanjutkan, kata apa berikutnya? Oke, Ini rahasia yang Tuhan tunjukkan sama saya. Carilah dahulu kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan. Kenapa pakai kata maka? Bukan pakai kata supaya. Coba lihat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jujur, kadang-kadang kita menafsirkan ayat itu kayak gitu kan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka, kita enggak maka, kita supaya semua ditambahkan. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita? Supaya semua ditambahkan kepadaku. Tapi ayat ini pakai kata apa? Maka, kapan maka dipakai? Kapan maka dipakai? Kapan maka dipakai? Saat itu hasil dari sesuatu yang gak dipikirin, yang gak diusahain. Tapi Tuhan sediain. Jangan pikir semua ditambahkan dulu. Motivasinya, cari dahulu kerajaan Allah. Gak ada motivasi semua ditambahin. Datang ke gereja, aku ditolong gak ditolong. Aku akan tetap cari Tuhan. Doaku dijawab gak dijawab. Aku tetap cari Tuhan. Karena aku cari kerajaan surga. Bukan berkatnya. Tapi motivasi kita, berkat motivasi kita, semua ditambahkan. Motivasi kita kelimpahan. Padahal semestinya motivasi kita bukan untuk keuntungan kita. Tapi motivasi kita bagaimana lewat hidupku kerajaan Allah dipermuliakan. Apakah kita sudah punya X factor ini? Yang kedua, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 3, kita lompat ya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kemudian mereka meminta 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat siapa saudara? Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Aku telah apa saudara? Mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala. Dalam bahasa aslinya dikatakan a man after my own heart. Dalam terjemahan yang saya suka berkata, the kind of person who pleases me the most. Ini macam orang yang paling nyenengin aku. Jadi yang kedua, motivasinya Daud dalam setiap perbuatannya. Dia mau Tuhan disenangkan. Ulangin sama-sama dengan saya, dia mau Tuhan apa saudara? Ada gak kita yang punya motivasi ini? Apa yang saya lakukan, apa yang saya punya biar Tuhan disenengin. Kalau bisa, top itu. Karena itu Daud menulis Mazmur. 70% dari Mazmur ditulis sama Daud. Padahal Daud udah jadi raja. Sorry ya. Daud udah jadi raja aja masih bisa ada waktu nulis lagu dan nyembah Tuhan. Kita diberkati dikit, toko rame dikit gak ke gereja. Kenapa gak ke gereja? Iya Pak orderannya akeh sekarang. Aduh ya apa ya gitu ya saya gak ada waktu. Pak kok gak pernah
pelayanan lagi. Aduh iya hari Minggu tuh orderannya banyak ya. Jadi saya tuh harus ketemu orang. Tuhan ngerti lah ya. Untung saya bukan Tuhan ya. Kalau saya Tuhan ya. Mungkin ada sambar kecil aja. Tus gitu saudara. Sorry ya. Kadang-kadang kita ini belum jadi orang hebat aja. Waktu buat Tuhan gak ada. Tapi nonton Netflix 9 episode ditonton semua langsung. Lagi makan Netflixnya ditonton. Sambil ngunyah. Lanjut. Di toilet. Mau tidur. Tapi buat nyembah Tuhan. Motivasi yang ketiga. Kita gak usah baca ayatnya. Nanti aja. Motivasi yang ketiga Daud dalam setiap hal yang dia lakukan. Dia selalu mau jadi berkat. Ada di sini yang punya kerinduan nanti kalau aku sudah diberkati, kalau aku sudah kaya, aku mau jadi berkat buat keluargaku. Atau kalau kita sudah kaya, kita jadi tambah pelit. Ada orang yang bilang, gak mungkin Pak saya kayak gitu. Tapi saya sudah melihat begitu banyak orang yang makin kaya. Bukan malah jadi berkat. Tapi malah menahan berkat dan mengumpulkan kekayaannya. Supaya dirinya semakin kaya. Dan tidak menolong orang lain. Karena itu dalam pelayanan saya tidak pernah bergantung sama orang kaya. Terserah yang lain begitu. Saya tahu jemaat ada yang punya ini, punya itu. Para asyir kadang-kadang sering ngomong, Pastor tahu nggak itu yang punya pabrik ini. Pastor tahu di rumahnya yang ini ada Lamborghini. Ngomongnya nggak bisa biasa kadang-kadang kalau ngomong Lamborghini. Kalau Innova. Tapi Lamborghini. Emangnya kenapa Lamborghini? Oh Pak ini punya kapal 15. Jawaban saya selalu samaan. Terus kenapa? Emangnya saya harus datengin terus saya harus sujud nyembah sama dia? Saya ini gak pernah, saudara tanya sama orang-orang kaya. Saya tuh gak pernah datengin rumahnya. Karena saya tahu yang menyediakan buat saya bukan orang kaya. Tapi yang menyediakan buat saya itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya sudah lihat terlalu banyak orang. Diberkati malah tidak menjadi berkat. Tapi malah semakin pelit. Apa motivasi saudara hari ini? Saya catat gini, motivasi kita akan selalu kelihatan saat kita sudah sukses atau gagal. Coba renungin kalimat. Motivasi seseorang pasti kelihatan kalau dia udah sukses atau gagal. Contoh paling gampang, kita bisa tahu orang ini motivasinya nipu kita. Itu saat dia udah sukses atau apa saudara? Kalau belum sukses atau gagal, orang mau nipu saudara pasti paling baik. Bahkan lebih baik dari orang-orang di sekitar saudara. Waduh, orang kalau mau nipu saudara belum ketahuan. Bawain siomay. Bawain kue tiaw. Sate babi. Aduh, aku baru pulang dari Bali ini aku beli. Tapi begitu uangnya udah di tangan dia. Saya mau tanya, orangnya jadi gimana? Banyak pengalaman saudara di sini. Jadi jahat. Apalagi kalau gagal. Saudara gak jadi kasih uangnya ke saudara. Pasti maki-maki saudara. Kamu tuh dasar kurang. Pasti kelihatan. Dan pada akhirnya Tuhan akan tahu motivasi kita. Pada akhirnya hanya Tuhan yang tahu. Jujur, beberapa hari ini saya banyak mendengar kabar bahwa banyak orang lagi ngomongin GSJS. Ada yang baik, lebih banyak yang buruk. Ada beberapa orang bilang gini, lihat tuh GSJS, mau tahan berapa lama di atas seperti itu. Gak lama, kita tunggu aja kehancurannya Pastor Michael Gunawan. Saya berterima kasih kalau ada orang yang ngomong kayak gitu.
Dan yang ngomong bukan orang biasa. Gak apa. Ada yang menghakimi saya, wah gereja 1 jam saja. Wah 1 jam. Kejar setoran. Lu kejar setoran apa? Oh sekarang lu gak 1 jam, 1 jam setengah. Tapi pada akhirnya, hanya Tuhan yang tahu motivasi saya. Kalau motivasi saya gak sesuai dengan yang Tuhan mau, hancur saya. Tapi kalau motivasi kita sesuai dengan yang Tuhan mau, maka kita akan terus diangkat dan diangkat dan diangkat dan diangkat dan tidak turun. Pak, Bu, siapa di sini mau doanya cepat dijawab? Jujur, yang mau cepat dijawab doanya, ayo angkat tangan cepat. Nah, itu. Saya kasih jawaban buat saudara. Motivasi di balik doa kita yang akan menentukan kapan doa kita dijawab. Kalau motivasi saudara, aku kepingin cepat kaya. Supaya aku bisa biayai mamaku. Aku kepingin cepat kaya supaya mamaku bisa punya rumah. Aku mau cepat kaya supaya aku bisa nolong keluargaku yang miskin. Aku kepingin cepat kaya supaya aku bisa berkati orang lain. Supaya aku bisa memberkati gereja. Saya percaya doa saudara pasti segera dijawab. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik naik, pemain musik naik, pemain musik naik. Pemain musik lampu. Kita mau selesai, kita mau perjamuan suci lalu doa pengurapan. Tadi malam saya selesai buat khotbah sampai di sini. Itu tadi malam jam 11. Waktu tadi malam jam 11, saya tanya sama Tuhan. Saya tuh setiap poin itu selalu tanya sama Tuhan. Dan Tuhan gak kasih poinnya lagi gitu. Tuhan stop di sini. Dan saya pikir, oh ya udah, berarti Tuhan cuma mau ngomong ini. Lalu jam 1 Tuhan bangunin saya. Jam 1 tadi. Tadi berarti jam 1. Lalu Tuhan tunjukin saya satu hal. Kita buka sambil bangkit berdiri. 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18. Cepat aja. Ini mestinya X factornya satu yang saya pikir. Tapi ada satu lagi. Satu lagi yang terakhir nih. Coba baca sama-sama dengan keras ayat terakhir. 1, 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Apa saudara? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku? Apa X factor yang kedua yang dimiliki Daud? Yang pertama, apa saudara motivasi yang kedua? Apa X factornya? Tadi dia, itu yang kedua. Dia bisa diurapi. Semua karena hanya oleh kemurahan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hanya karena Tuhan. All by His grace. Semua hanya karena kemurahan. Daud sadar itu bukan karena keluargaku dari keluarga raja. Bukan karena aku paling hebat, bukan karena aku paling tinggi. Tapi semua karena kemurahan. Mazmur 63 ayatnya yang ketiga. Mazmur 63 ayatnya yang ketiga ada lagunya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Dia berkata seperti ini. Kemurahan